Oke, langsung aja. User support adalah orang yang memecahkan atau menyelesaikan suatu case atau masalah yang dialami oleh user yang dimiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh user. Yang seperti saya bilang dari awal, user support itu adalah suatu pendukung ya oleh si pengguna komputer untuk menyelesaikan suatu masalah yang dialami oleh si user. Yang profesi ini pun, user support tersebut pun juga bisa dibilang sebagai profesi ya. Seperti awal tadi saya bilang, user support tersebut ada terdiri dari 4 kategori. Kategori yaitu kategori atau jenis-jenis bantuan yang dibutuhkan oleh user ya. Salah satunya adalah quick reference yang digunakan sebagai pengingat atau untuk user dari tool yang detailnya secara dasar sangat familiar dan bisa digunakan seperti menggunakan opsi perintah umum. Contohnya jika kita klik start ya pada perintah-perintah dasar ya untuk atau step by step tersebut, atau mengingatkan user akan sintaks atau perintah. Sintaks atau perintah berarti ibaratnya kita menginstruksikan suatu perintah ya kepada user agar menjalani atau mempraktekannya. Yang kedua adalah task specific help. Jenis ini membantu si user untuk menghadapi masalah yang tidak pastinya dalam mengambil tindakan atau memecahkan suatu masalah yang khusus atau tidak pasti dalam mengimplementasikan tool. Jadi ibaratnya task spesifik ini ibaratnya lebih menjelaskan fungsi-fungsi ya, fungsi untuk bisa menerangkan ya. Yang ketiga adalah full explanation, suatu alat bantu perintah yang dapat membantu memahami secara lengkap. Penjelasan ini mencakup informasi yang diminta user tidak membutuhkan pada saat itu. Jadi misalnya full explanation itu ibaratnya suatu alat bantu atau perintah dasar yang dapat dipahami oleh user ya. Contoh case-nya itu misalnya Microsoft Word. Itu apa ya fungsinya? Bla 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 ya. Jenisnya juga ya. Yang terakhir adalah tutorial. Tutorial itu adalah khusus untuk user baru yang menyediakan perintah secara step by step bagaimana menggunakan tool. Jadi ibaratnya suatu user tersebut mengalami masalah. Oh, driver ini kenapa ya? Misalnya nggak bisa naik, atau bagaimana cara supaya dataku nggak terkena virus, atau ada contohnya lagi antivirus apa ya yang cocok kita gunakan itu. Gitu. Ya, contohnya saya gunakan produk A ya, itulah namanya tool atau alat untuk men-scan komputer gitu. Macam-macam ya, misalnya macam-macam banyak lah contohnya. Intinya untuk suatu masalah kan, untuk memecahkan suatu masalah ya pada baiknya gitu. Kenapa saya bilang pada baiknya? Agar kita kasih contoh aja ya satu ya. Misalnya tutorial ini ibaratnya laptopku ada masalah nih ya, kameraku nggak fungsi ya. Sebagai kita user support tuh kita ngasih instruksi, maksudnya sudah cek ini atau sudah kameranya sudah kita aktifkan kan, terus kita sudah pakai aplikasi ini. Misalnya contoh kita gunakan aja aplikasi ini gitu, aplikasi A misalnya, bagaimana cara menggunakannya, itu dari disebut namanya tutorial. Di setiap tipe pendukung user ini dibutuhkan oleh user pada saat yang berbeda berdasarkan pengalaman user dengan sistem dan memahami suatu kebutuhan yang berbeda. Jadi banyak juga tertentu tipe-tipe yang berbeda ya. Ada banyaknya informasi yang user inginkan.
macam definisi juga. Berikut juga contoh kesalahan yang dikenal oleh informasi memperbaiki kesalahan, observabilitas dan lain. Beberapa antaranya ada juga yang tersedia dalam perancangan interface dan ada juga yang dimasukkan dalam bantuan atau sistem pendukung. Oke, next. Ada juga kebutuhan pendukung user. Apa aja sih misalnya pendukung user itu? Satunya ada availability. Tidak perlu menggunakan bantuan yang pada suatu saat kita berinteraksi dengan sistem. User tidak perlu keluar dari aplikasi selama kita bekerja dalam membuka suatu aplikasi bantuannya. Idealnya bantuan yang berjalan tersebut terscan dalam suatu aplikasi. Ada juga bagian accuracy and complements. Complements adalah bantuan ini seharusnya sudah kita menyediakan kekurangan dan kelengkapan dari sistem bantuan kita, agar refleks akurasi terdapat pada keadaan sistem yang bantuan perlu mencakup keseluruhan sistem. Jadi bantuan ini sudah ada kekurangannya, gitu. Dan kelengkapan itu sangat penting jika kita tersedia dalam digunakan secara efektif. Berarti suatu kekurangan pada dalam suatu sistem itu ada bantuannya, disediakan digunakan secara efektif. Dan juga perancangan itu tidak dapat memprediksi sebagai sistem user yang dapat membutuhkan suatu bantuan. Itulah kita ibaratnya sebagai user support ya. Konsistensi. Seperti diketahui juga user membutuhkan tipe yang berbeda dari bantuan untuk digunakan. Jadi setiap orang itu juga berbeda-beda ya, pada tujuan yang berbeda. Hal ini dapat secara tidak langsung menyebabkan sistem bantuan tidak dapat bekerja saat sistem bantuan yang tersedia dalam konsisten terhadap semua sistem. Ada juga pada sistem itu sendiri kita ibaratnya kurang paham ya. Ada juga dari bantuan dari online, harus konsisten dia pada dokumentasi kertasnya, konsisten dalam isi, teknologi dan bentuk presentasinya, atau sebuah keterangannya. Pendukung user internal dalam aplikasi juga perlu kita konsisten dalam terhadap sistem tersebut. Yang keempat ada juga robustness. Robustness ini, sistem bantuan ini biasanya digunakan oleh orang yang sedang dalam kesulitan karena sistem itu belum dia kenali atau emang dia belum pernah menggunakan, dan juga kita mempunyai perilaku yang tidak diharapkan atau mempunyai suatu kesalahan. Hal seperti ini juga yang dimana kita sebagai sistem support itu harus membina atau mengarah, memberi bantuan. Seharusnya yang robustnya itu kuat dalam hal memperbaiki suatu kesalahan yang diperlaku yang tidak diharapkan. Terus flexibility. Sistem bantuan yang flexibility ini akan membuat suatu user yang dapat berinteraksi dalam mencari sesuatu yang sesuai yang dibutuhkan. Dalam arti definisi dan artinya kita berinteraksi dengan sesuai yang dibutuhkannya. Misalnya contoh, cara masukkan gambar ini gimana ya bang ya, kita kasih tahu step by stepnya, pelan. Ya kita harus sebagai si user support tersebut, kita harus memberi interaksi, memberi pengarahan ya. Dalam sebuah sistem bantuan ini sangat fleksibel, membantu setiap user itu berinteraksi, mulai dari suatu perancangan sistem buatannya, interaksi dari semua modular, melalui bantuan konteks sensitifnya, untuk sistem bantuan yang dapat diadaptasikan atau yang menginfer keahlian sebagai tugas user. Yang terakhir ada intrusiveness, agak susah juga ya. Sistem ini seharusnya tidak mencegah user dalam melanjutkan pekerjaannya atau mempengaruhi dengan aplikasi user. Sistem ini seharusnya tidak mencegah user dalam melanjutkan pekerjaannya.
dalam arti kata si user ini menjumpakan suatu masalah, jadi sehingga dia tidak tahu memecahkannya, tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Ya pada saat itu juga si user support itu membantunya gitu, atau kita memberi suatu instruksi dalam memecahkan suatu masalah. Untuk menghindari ini digunakan presentasi pada layar yang terpisah. Berarti kita harus memiliki lebih dari satu layar ya. Satu layar kata bukan si user itu harus punya dua layar ya, enggak ya. Antara kita sebagai user supportnya kepada end usernya, biasa kalau kita bilang pengguna itu adalah end user ya. Tidak boleh diasosiasikan atau yang pada yang terpisah pada saat yang lain. Pada saat yang lain itu arti kata di waktu yang berbeda ya. Sistem bantuan kita itu menyediakan suatu bantuan atas inisiatifnya sendiri, bukan permintaan user. Berarti suatu sistem itu bisa otomatis. Ada juga kita memberikan suatu perintah, otomatis cache itu akan terpecahkan. Intelligent help system atau sistem bantuan cerdas ini seperti yang materi yang tadi ya, menggunakan pengetahuan dari pengguna individu. Menggunakan pengetahuan, berarti ibaratnya di sini di bagian ini menuntut sih sebenarnya memberi edukasi di luar konteks diri dia sendiri atau pengguna individu, dari tugas dan domain yang dengan instruksi yang menjadikan suatu bantuan dapat beradaptasikan pada kebutuhan si pengguna. Misalnya cerdas buatan itu dia menggunakan suatu kayak Google Speak ya, itu bisa dicontoh kecilnya. Kalau misalnya saya mau juga tapi menurut pengalaman yang dalam menggunakan sistem buatan cerdas, bantuan cerdas ini, ibaratnya contoh kecilnya kita ambil dari Google apa ya, ada dia satu perintah kalau di handphone tuh kita bilang oke Google, nanti kita bicarakan atau kita berikan perintah untuk mencari suatu masalah, misalnya oke Google ke jalan bla 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 ya. Nanti itu keluar, itu termasuk juga bantuan dari sistem. Salah satu contohnya tadi kalau apabila masuk ya ke record ini ya, tuh salah satunya. Permasalahan itu pada di atasnya pada pengetahuannya, satu kebutuhan yang sungguh-sungguh atas pengetahuan. Kedua, siapa yang mengontrol interaksi? Siapa yang mengontrol interaksi itu menurutku itu ya sebagai user support ya, apa yang harus diadaptasikan? Apa yang harus diadaptasikan? Berarti kata si user itu mencocokkan atau mengadaptasikan suatu perintah kita. Makanya kita sebagai user support itu harus jelas, lugas dan tegas ya dalam memberikan suatu perintah. Bukan waktu tegas soalnya keras, enggak. Ibaratnya bahasa lisannya itu atau bahasa tulisannya itu tidak bertele-tele ya, sesuai, efisien lah kalau saya bilang ya. Seperti apa skrup atau jangkauan adaptasinya itu kalau bisa dibilang sampai mana ya kita bisa memecahkan suatu masalahnya ya seperti apakah skrup itu atau jangkauannya ya. Oke, pendekatan yang harus kita ketahui sebagai user pendukungnya, salah satunya adalah comment assistant. Mungkin pendekatan yang satu ini pada umumnya user support adalah menyediakan bantuan pada level komen. Level komen berarti kita ibaratnya mengeluarkan mengeluarkan perintah ya.
Command prompt itu juga sama kayak di atas ya, command assistant sama command prompt itu menyediakan bantuan ketika user menemukan suatu kesalahan. Biasanya dalam sintak ya, sintak atau prompt ya. Context sensitive help. Pencet. Online tutorial mengizinkan user bekerja melalui aplikasi dasar dalam lingkungan percobaan. User dapat melihat kemajuan sesuai dengan kecepatan dan dapat mengulangi bagian dari tutorial yang diinginkan. Online tutorial itu ibaratnya kita mengarahkan suatu user memberikan suatu materi ya, misalnya cara-cara mendownload aplikasi Mendeley misalnya. Kita kasihkan ke linknya, itu namanya termasuk adalah online tutorial. Online documentation adalah membuat efektif dengan membuat dokumentasi di kertas yang tersedia di komputer. Berarti kita mengirim suatu file kepada user untuk mengikuti step by step kita yang sudah kita tuliskan dalam suatu file, misalnya ya seperti saya bilang tadi, Mendeley. Kalau yang online tutorial itu ibaratnya seperti YouTube atau video yang sudah kita kirimkan ke user. Kalau online documentation itu file ya, kita kirim file. Jadi user buka file, dia mengikuti step by stepnya. Apa perbedaannya online tutorial dan online documentation? Ya perbedaannya satu, hanya membedakan itu hanya medianya saja. Kalau online tutorial kita ngasihkan video atau link YouTube. Kalau online documentation kita memberikan atau mengirimkan user sebuah file atau link file Google Docs atau Word, Excel dan sebagainya dan sejenisnya ya. Knowledge representation user modeling. Model ini adalah pandangan perancangan untuk user untuk diimplementasikan dalam perancangan. Knowledge representation ini lebih ibaratnya gimana ya? Bilang memberi satu gambaran kepada user untuk mengimplementasikan atau mempraktekkan dalam suatu wacana atau perancangan. Ya, itu salah satunya adalah kualifikasi, ada juga stereotypes, ya kan, overlay model. Sampai mana tadi? Model user modeling ya. Model ini juga ada pada suatu perancangan yang diimplementasikannya seperti sebelum saya bilang tadi. Kita memberi suatu gambaran ya dengan melalui 3 tahap, yaitu kualifikasinya, stereotype-nya, overlay-nya. Apa itu kualifikasi? Model yang paling sederhana dari user modeling yang menggunakan jumlah tingkat dari keahlian. Yang dapat merespon dalam cara yang berbeda. User ditempatkan pada salah satu level. Berarti satu level yang di bawah kita ya, yang berpindah di antara level lainnya berdasarkan pengukuran kualifikasi dan keahlian pada waktu tersebut. Kegiatan ini berbeda yang dibobotkan oleh si user nilai berdasarkan bobot dari aktivitas yang diambil. Jika nilainya itu melebihi batas tertentu, user pindah ke level keahliannya yang lain dan sistem itu beradaptasi untuk itu. Berarti si sistem tersebut beradaptasi ya pada satu step by step atau level-level yang berbeda. Stereotype ini untuk mengelompokkan atau mengkelompokkan user sebagai anggota dari kategori user atau stereotype yang dibasiskan dalam karakteristik user yang kemungkinan sederhana, seperti membuat perbedaan antara user baru dan user ahli. Gambaran user ahli sama user baru itu berbeda. User ahli itu ibaratnya contohnya antara user baru dan user lama, atau pengguna baru atau pengguna lama. Pengguna lama pasti lebih mengenal ya, walaupun pada kenyataannya belum tentu gitu.
kurang lebih gambarannya seperti itu. Salah satu adalah menggunakan suatu informasi seperti perintah yang digunakan dalam kesalahan atau untuk menggolongkan tipe user yang berbeda. Menggolongkan berarti menggolongkan itu dalam arti kata menggrupkan ya, atau suatu kelompok grup yang berbeda, ibaratnya kelompok baru, kelompok lama, atau kelompok yang sudah ahlinya. Kemudian menggunakan aturan untuk mengidentifikasi stereotip di mana user berada. Berarti ibaratnya ada direktorinya ya, direktori. Yang terakhir adalah overlay model. Ini model yang sangat ideal ya untuk membandingkan suatu perilaku user. Berarti untuk suatu perbandingan hasil yang ditampilkan dalam dua model atau perbedaan. Berarti overlay model ini memiliki dua perbedaan. Keuntungan dari model ini dapat juga kita lihat ya secara pasti bagian aktivitas suatu sistem. Berarti sudah ibaratnya kita dapat pandangan atau melihat suatu sistem itu sudah pasti. Tidak hanya sistem dapat menyadari apa yang user lakukan, tetapi juga memiliki referensi perilaku yang optimal. Nah, perilaku yang optimal itu berarti kita masuk bagian ke knowledge. Knowledge itu berarti ibaratnya pengetahuan. Knowledge salah satunya adalah knowledge representation, domain and text modeling. Itu ada termasuk beberapa bagian modeling juga ya. Ini masalah ini adalah mewakili tugas user berdasarkan urutan perintah yang tersedia untuk mengeksekusinya. Perintah yang tersedia dalam eksekusinya. Bagaimana tugas tersebut, tugas user atau user support, perintah yang digunakan untuk membandingkan urutan tugas yang disampaikan dan mencocokkan dengan urutan tepat. Jika urutan perintah tersebut tidak cocok, maka dibutuhkan adalah suatu bantuan. Biasa ini kronologi persatip ini adalah ada julukannya. Julukannya itu adalah Pliam. Sengaja ya, nggak kita menjulukan nanti apa julukan selain kronologi persatip itu apa gitu ya. Dan ini kedua kronologi berarti model advisory strategi. Berarti ini model ini mengarah ke strateginya ya. Sistem ini akan mencakup intelligent help yang dibuat oleh model advisory atau strategi tutorial. Kita ngomong strategi tutorial dengan menyediakan sistem bantuan ini, tipe dan informasi tersebut ini mungkin tidak hanya memiliki advis. Apa itu advis nanti bisa kita cari aja di Google, termasuk juga contoh ya yang sesuai untuk user, tetapi juga menggunakan metode pemberian advis. Nah, berarti ada kata-kata advisnya apa, advisory ada, advis itu apa. Nah, itu bisa rekan-rekan cari apa itu artinya advis ya. Ini adalah teknik knowledge ya, teknik knowledge representation. Ada berapa ya? Ada rule based teknik, ada frame based teknik, ada juga network based. Dan ini semua ada contohnya ya. Cuma saya tadi lupa menggambarkan suatu contohnya. Bagaimana gambar contohnya ya? Maklum, karena buat presentasi ini kita udah pagi ya, karena belum juga tidur juga. Tadi itu soal base teknik, ada juga sampel base teknik. Oke, kita jelaskan ya satu-satu ya. Apakah itu teknik network satu aja ya. Rule and teknik pengetahuan ini yang digunakan untuk mewakili suatu aturan dan kenyataan yang diimplementasikan menggunakan beberapa mekanisme inferences yang masuk logika, yang berarti ibaratnya menggunakan beberapa mekanisme
yang mekanisme yang logika yang bisa diterima oleh akal sehat. Predikat ini menyediakan suatu mekanisme untuk mempresentasikan informasi atau mendeklarasikan suatu tugas atau step by step atau level-level yang diarahkan oleh si user support tersebut. Aturan produksi ini mempresentasikan informasi yang procedural. Teknik ini dapat digunakan untuk domain yang relatif besar dan dapat mewakili kegiatan yang menampilkan suatu pengetahuan. Yang biasanya juga digunakan untuk mewakili suatu situasi umum yang bersifat default atau frame yang merupakan suatu struktur yang berisi slot yang diberikan label yang mewakili suatu ciri-ciri yang berhubungan setiap slot yang diberikan nilai, atau ibaratnya mencontohkan nilai defaultnya berapa gitu, info usernya sesuai dengan nilai frame, dan jika sesuai menyebabkan beberapa aksi yang timbul. Ada juga contohnya misalnya expensive level, notice, comment, last comment, menyebabkan suatu error itu ya sebagai contohnya. Ada juga ibarat network based technique. Network based technique ini menggunakan pengetahuan tentang user dan sistem yang merupakan berhubungan antara kenyataan. Contoh paling umumnya ada semantic network. Semantic network ini merupakan satu hierarki dan hierarki Engel. Kalau misalnya ada disebut nama hierarki Engel, dapat berhubungan secara pairnya, berarti ada suatu induknya. Network dapat digunakan dalam menghubungkan suatu representasi berbasis frame. Suatu frame berarti ada suatu gambarannya. Dan ada teknik example. Example ini mewakilkan satu tentang user di sistem merupakan suatu hubungan antara kenyataan. Contoh yang paling umum adalah semantic networking tadi yang saya bilang tadi. Pengetahuan sampelnya adalah secara implitik. Apa itu implitik nanti bisa dicari di Google ya. Ada juga dalam struktur keputusan dari suatu klarifikasi sistem. Dapat ini juga berbentuk pohon keputusan. Berarti ada suatu diagram pohon keputusan pada pendekatan pembelajaran induktif atau link dari network pada jaringan saraf. Struktur keputusan yang dibuat secara otomatis berdasarkan contoh. Jadi ibaratnya suatu user itu sudah memberikan contoh kepada kita gitu. Berarti memberikan contoh kita mengimplementasikannya atau kita membuat suatu tekniknya. Ini dapat presentasikan klarifikasi secara efektif, mendeteksi ciri saat itu. Contohnya yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan penginputan lainnya. Contohnya macam ada edit, compile, debug, ya. Biasanya untuk teknik example ini mempelajari suatu teknik ya. Dan ini ada juga beberapa contoh video kecil bagaimana gambaran atau situasi user support dalam melayani. Kita kasih aja gambarnya. Oke ya, nampaknya kalau pekerja user support kayaknya simple ya, tapi buat itu sebagai tantangan kita. Ya kurang lebihnya seperti itulah gambaran dari user support. Kurang lebihnya saya minta mohon maaf, ya, tidak ada yang penerangan sesuai yang sempurna ya.
Itulah namanya ciri-ciri atau sebuah materi atau gambaran sebagai user support. Melayani ini tuh bisa di mana aja. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pertanyaan bisa langsung ke komentar atau langsung ajukan di grup. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.